Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Cerita Ainun. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Setelah berbagai rasa sakit yang Alia terima selama ini, tuntutan yang selalu menunjukkan tidak puasnya seorang mertua, serta Raka, suami yang tak pernah membelanya. Dan sampai di titik Alia pergi ke kediaman sahabatnya untuk menenangkan diri. Dan hingga pada akhirnya bisa mengambil keputusan yang sangat berat. Lalu bagaimana kisah selanjutnya tentang kisah rumah tangga Alia? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian selalu update video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Selamat menonton. Hujan turun deras malam itu. Langit gelap seakan ikut merasakan gejolak hati Alia. Di dalam taksi yang membawanya menjauh dari rumah Raka, Alia menatap keluar jendela, menyaksikan butiran hujan yang berjatuhan dan membentuk pola-pola acak di kaca jendela. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang masih berantakan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Karin muncul di layar. Karin, Alia, aku sudah siapin kamar buat kamu. Kamu nggak sendirian. Alia menahan air mata yang hampir jatuh. Keputusan untuk pergi bukan hal mudah, tapi ia tidak menyesalinya. Yang membuatnya cemas adalah apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah ia benar-benar bisa memulai hidup baru? Setibanya di apartemen Karin, Alia bahkan belum sempat mengetuk pintu ketika sahabatnya itu langsung membukanya dan menariknya ke dalam pelukan erat. Alia, ya Tuhan, kamu pasti sudah melewati neraka, bisik Karin. Alia tak sanggup menahan diri lagi. Isakannya pecah di bahu Karin. Semua emosi yang selama ini ia tekan akhirnya meledak. Aku capek, Karin. Suaranya bergetar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Karin mengelus punggungnya, berusaha menenangkan. Tenang Alia, kamu aman di sini. Aku ada buat kamu. Alia mengangguk pelan, tapi hatinya masih dipenuhi ketakutan. Bagaimana jika ancaman Raka dan Bu Mirna benar-benar terjadi? Bagaimana jika hidupnya justru semakin sulit setelah ini? Keesokan paginya, Alia terbangun di kamar tamu apartemen Karin. Ia menatap langit-langit putih di atasnya, menyadari bahwa ini bukan rumahnya rumah yang penuh tekanan dan tuntutan. Ia bangkit perlahan, keluar dari kamar, dan menemukan Karin sedang duduk di meja makan dengan secangkir kopi di tangannya. Kamu sudah bangun? Kata Karin sambil tersenyum. Alia tersenyum tipis. Iya, terima kasih Karin. Aku nggak tahu apa yang akan kulakukan tanpa kamu. Karin menggeleng. Nggak usah ngomong gitu. Aku senang bisa membantu. Alia menarik kursi dan duduk di seberang Karin. Tangannya menggenggam cangkir teh yang masih hangat. Jadi, apa rencanamu sekarang? Tanya Karin. Alia menatap tehnya dengan kosong. Aku harus cari pekerjaan. Aku nggak bisa terus bergantung pada orang lain. Karin mengangguk. Itu keputusan bagus. Kebetulan kantor tempatku kerja sedang butuh staf administrasi. Memang nggak besar gajinya, tapi cukup buat kamu mulai mandiri. Mata Alia berbinar. Serius? Aku akan melakukan apapun, Karin. Aku nggak keberatan mulai dari bawah. Karin tersenyum. Aku akan bantu rekomendasikan kamu. Tapi Alia, janji satu hal sama aku. Alia mengangkat alis. Apa? Jangan pernah berpikir untuk kembali ke Raka. Alia terdiam sejenak sebelum mengangguk dengan mantap. Aku sudah selesai dengan dia. Karin tersenyum puas. Bagus, karena ini awal baru buat kamu, Alia. Hari-hari berikutnya terasa seperti perjuangan berat bagi Alia. Ia mulai bekerja di kantor Karin sebagai staf administrasi. Pekerjaannya memang sederhana mengurus dokumen, mengelola data, dan membantu mengatur jadwal rapat. Tapi baginya, ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini adalah langkah pertamanya menuju kebebasan.
Namun, bayangan masa lalunya masih menghantuinya. Suatu hari, saat ia sedang istirahat makan siang, ponselnya bergetar. Raka, kamu pikir kamu bisa lari dari aku? Jangan bermimpi. Aku akan pastikan kamu menyesal telah meninggalkanku. Alia menelan ludah. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Tak lama kemudian, pesan lain masuk. Bu Mirna, kamu perempuan tidak tahu diri. Kamu pikir bisa hidup tanpa suami? Dunia ini kejam, Alia. Aku akan pastikan kamu merasakannya. Napas Alia memburu. Dadanya terasa sesak. Mereka benar-benar tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Ia merasa takut, tapi kemudian ia teringat sesuatu bukan lagi Alia yang dulu. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia memblokir nomor mereka. Cukup sudah. Ia menatap layar ponselnya, lalu menghela napas panjang. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kebebasannya. Udara pagi di balkon apartemen Karin terasa sejuk. Alia duduk dengan secangkir teh hangat di tangannya, menatap langit yang mulai berubah warna keemasan. Sudah seminggu sejak ia meninggalkan rumah Raka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai, tanpa teriakan Bu Mirna, tanpa sikap dingin Raka, tanpa tekanan untuk menjadi istri sempurna yang tak pernah bisa ia penuhi. Di sini, ia hanya Alia. Seorang perempuan yang sedang belajar menemukan dirinya kembali. Karin baru keluar dari kamar dengan rambut masih acak-acakan ketika melihat Alia duduk termenung. Ia menguap kecil sebelum mendekat dan duduk di sebelahnya. Kamu udah bangun pagi banget, kata Karin sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Alia tersenyum kecil. Iya, aku baru sadar ternyata dunia ini tetap berjalan meskipun aku nggak lagi bersama Raka. Karin terkekeh. Tentu saja. Justru dunia kamu baru dimulai sekarang. Alia menghirup aroma tehnya sebelum berkata, aku lupa rasanya hidup untuk diriku sendiri. Dulu setiap hari aku selalu berpikir bagaimana caranya menyenangkan orang lain. Bagaimana caranya supaya Raka nggak marah. Bagaimana caranya supaya Bu Mirna nggak merendahkanku. Karin menatapnya penuh simpati. Dan sekarang, Alia menghela napas, lalu tersenyum. Sekarang aku ingin belajar menyenangkan diriku sendiri. Karin menepuk bahu sahabatnya dengan bangga. Itu baru Alia yang aku kenal. Alia mulai mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang dulu tak pernah bisa ia lakukan. Ia mulai rutin jogging di taman dekat apartemen. Ia membaca novel-novel yang dulu ia sukai. Ia mencoba memasak makanan favoritnya sendiri tanpa tekanan dari siapapun. Yang paling membahagiakan, ia mulai mengenal teman-teman baru di kantor tempatnya bekerja. Suatu siang saat istirahat makan siang, ia duduk bersama beberapa rekan kerja di kantin. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Adrian, mengajaknya mengobrol. Kamu kelihatan gak seperti orang yang sudah lama kerja di sini. Masih beradaptasi? Tanya Adrian sambil tersenyum ramah. Alia mengangguk. Iya, masih belajar menyesuaikan diri. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, kata Adrian. Yang penting, jangan sampai kerjaan bikin kamu lupa bahagia. Alia tertegun. Kata-kata sederhana itu terasa begitu berarti baginya. Dulu, ia bahkan tidak tahu kapan terakhir kali ia merasa bahagia. Ia tersenyum kecil. Terima kasih. Aku akan mengingat itu. Malam itu, Alia menatap dirinya di cermin kamar. Ia melihat seorang perempuan yang berbeda dari dirinya yang dulu. Matanya sudah tidak lagi terlihat kosong. Senyumnya mulai kembali muncul. Dan yang terpenting, ia tidak lagi takut. Perlahan, ia mulai menemukan dirinya kembali. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Raka duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Ruangan ini terasa lebih luas dan sunyi dari biasanya. Tidak ada suara langkah kaki Alia di pagi hari, tidak ada aroma masakan yang menyambutnya saat pulang, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi sosok yang selalu tersenyum dan memastikan bahwa ia baik-baik saja. Sejak Alia pergi, segalanya berubah. Awalnya, Raka berpikir ia akan baik-baik saja.
Ia meyakinkan dirinya bahwa Alia hanya butuh waktu dan akan kembali seperti biasa. Tapi seminggu berlalu, 2 minggu, tak ada tanda-tanda Alia akan pulang. Ia mulai merasakan kekosongan yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, saat ia baru pulang dari kantor, ia mendapati rumah dalam keadaan gelap dan dingin. Biasanya, Alia akan duduk di sofa, menunggunya sambil menonton acara favoritnya. Sekarang, yang menyambutnya hanya keheningan. Ia berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan menemukan isinya hampir kosong. Alia yang biasanya selalu memastikan ada makanan di rumah. Raka mendesah pelan. Ia berjalan ke kamar, membuka lemari, dan untuk kesekian kalinya menyadari bahwa setengah bagian dari lemari itu sudah kosong. Semua barang milik Alia telah pergi bersamanya. Hanya menyisakan aroma samar yang semakin hari semakin menghilang. Suara ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Raka, kamu di dalam? Suara ibunya terdengar dari luar. Raka menghela napas, lalu membuka pintu kamar. Bu Mirna berdiri di sana dengan ekspresi tidak sabar. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Melamun terus. Nggak apa-apa, Bu. Jawab Raka datar. Bu Mirna masuk ke dalam kamar tanpa menunggu diizinkan. Ia duduk di tepi tempat tidur dan menatap putranya dengan tajam. Kamu masih kepikiran perempuan itu, ya? Raka terdiam. Hapus saja dia dari pikiranmu, Raka, lanjut ibunya. Alia itu nggak tahu diri. Dia ninggalin kamu begitu saja. Dia nggak layak buat kamu. Sesuatu dalam diri Raka mendidih. Selama ini, ia selalu diam saat ibunya berbicara seperti ini tentang Alia. Tapi kini ia merasa muak. Ibu. Raka menghela napas panjang sebelum menatap ibunya. Jangan bicara seperti itu tentang Alia. Bu Mirna mengerutkan kening. Apa? Dia pergi karena aku, Bu. Karena aku nggak pernah membelanya. Karena aku selalu lebih mendengar ibu daripada mendengar dia. Bu Mirna mendengus. Kamu ini kenapa sih? Perempuan itu yang salah, bukan kamu. Dia istri yang nggak tahu diri, Raka. Dia seharusnya tetap di rumah, bukannya kabur. Raka mengepalkan tangannya. Atau mungkin aku yang nggak tahu diri, Bu. Bu Mirna terdiam. Aku yang nggak pernah menghargai Alia. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dan semakin ia mengakannya, semakin ia menyadari betapa besar kesalahannya. Malam itu, Raka duduk di balkon menatap layar ponselnya. Tangannya ragu saat hendak mengetik pesan. Raka, Alia, apa kabar? Aku tahu aku salah. Bisakah kita bicara? Pesan terkirim. Ia menunggu. 5 menit, 10 menit, tak ada balasan. Ia membuka aplikasi pesan, mencoba melihat apakah Alia masih menyimpan nomornya. Tapi tidak ada tanda apapun. Dengan gelisah, ia mencoba menelepon. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Alia telah memblokirnya. Raka merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa Alia akan selalu ada untuknya, tidak peduli seburuk apapun ia memperlakukannya. Ia terbiasa dengan Alia yang selalu sabar, selalu mengalah, dan selalu menunggunya kembali. Tapi kali ini, sepertinya Alia benar-benar sudah pergi. Dan itu adalah kenyataan yang paling menyesakkan. Keesokan harinya, di kantor, Raka duduk di meja kerjanya dengan pikiran masih kacau. Ia bahkan tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Seorang rekan kerjanya, Doni, mendekat dan menepuk bahunya. Bro, lo kenapa? Dari tadi melamun terus. Raka menggeleng. Nggak apa-apa. Doni tertawa kecil. Masalah rumah tangga ya? Raka menoleh dengan tatapan kosong. Gimana caranya tahu kalau seseorang benar-benar pergi dari hidup lo, Don? Doni mengangkat alis. Kalau dia udah nggak peduli lagi. Kalau dia udah nggak menunggu lo lagi. Raka merasakan sesuatu menghantam hatinya. Alia sudah tidak peduli lagi. Alia sudah tidak menunggunya lagi. Dan kali ini, mungkin tidak ada kesempatan kedua. Malam itu, hujan turun deras. Di bawah cahaya lampu jalanan yang temaram, Raka berdiri di depan sebuah apartemen sederhana. Tangannya gemetar, bukan karena udara dingin, melainkan karena gugup. Ia sudah berdiri di sana hampir 15 menit.
menatap pintu yang ingin ia ketuk, tetapi sesuatu menahannya. Alia masih mau bertemu denganku nggak? Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, lalu mengetuk pintu. Sekali, dua kali, tak lama, pintu terbuka. Alia berdiri di ambang pintu dengan wajah terkejut. Waktu seakan berhenti sesaat. Sudah lebih dari sebulan sejak mereka terakhir bertemu, dan sekarang suaminya atau mungkin lebih tepatnya, pria yang dulu menjadi suaminya berdiri di hadapannya dalam keadaan basah kuyup. Raka, suara Alia terdengar penuh keterkejutan. Raka menatap wajah itu. Wajah yang selama ini selalu ada untuknya, tapi dulu selalu ia abaikan. Kini di matanya ada sesuatu yang berbeda, bukan kebencian, tapi juga bukan kehangatan, hanya kehampaan. Aku bisa masuk? Suara Raka terdengar penuh harap. Alia ragu sejenak, lalu menghela napas dan membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Raka melangkah masuk, menatap sekeliling ruangan. Tidak besar tapi terlihat nyaman. Ada selimut yang terlipat di sofa, secangkir teh hangat di meja, dan sebuah buku terbuka di sampingnya. Alia sedang baik-baik saja. Tanpa dirinya, Alia berjalan ke dapur, mengambil handuk, lalu menyerahkannya kepada Raka. "Kamu basah kuyup, terima kasih," kata Raka pelan, menerima handuk itu. Mereka duduk di sofa, ada jarak di antara mereka. Jarak yang dulu tidak pernah ada, tapi kini terasa begitu besar. "Ada apa, Raka?" tanya Alia akhirnya. Raka menatapnya, matanya penuh dengan rasa bersalah. Aku ingin meminta maaf." Alia terdiam. Ia tidak terkejut, tapi juga tidak merasa lega. "Maaf untuk apa?" tanyanya. Suaranya tenang, "Untuk semuanya." Raka menundukkan kepala. "Untuk tidak pernah membelamu, untuk membiarkan ibu memperlakukanmu seperti itu, untuk selalu memilih diam ketika kamu membutuhkan aku." Alia masih diam, membiarkan Raka melanjutkan. "Aku bodoh," lanjut Raka, suaranya bergetar. "Aku pikir kamu akan selalu ada. Aku pikir kamu gak akan benar-benar pergi. Tapi ternyata aku salah." Hening sejenak. Alia menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku tidak pergi karena ingin menyakitimu, Raka. Aku pergi karena aku harus menyelamatkan diriku sendiri." Raka menatapnya, matanya dipenuhi penyesalan. "Aku tahu, dan aku benci diriku sendiri karena membuatmu merasa seperti itu." Alia tersenyum kecil, tapi ada kepedihan di sana. "Dulu, aku selalu berharap kamu akan menyadari ini lebih cepat. Aku menunggu, berharap, tapi kamu tidak pernah melihatku." Raka menggenggam kedua tangannya. "Aku melihatmu sekarang, Alia. Aku melihat semuanya. Aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kita kembali." Alia menarik tangannya perlahan dari genggaman Raka. Luka ini terlalu dalam, Raka. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bisa kembali seperti dulu seolah-olah tidak terjadi apa-apa." Raka terdiam, merasakan dadanya sesak. "Aku sudah belajar hidup tanpamu," lanjut Alia dengan suara yang nyaris berbisik. "Dan aku mulai merasa damai." Hujan masih turun di luar saat Raka berdiri di ambang pintu, siap untuk pergi. Ia menatap Alia sekali lagi, berharap ada sedikit harapan di mata wanita itu. Tapi yang ia lihat adalah seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. "Alia," Raka menelan ludah, suaranya bergetar. "Apakah ini berarti benar-benar sudah selesai?" Alia tersenyum tipis, tapi ada air mata di sudut matanya. "Aku tidak membencimu, Raka," katanya pelan. "Tapi aku juga tidak bisa kembali." Raka menundukkan kepala. Ia mengangguk menerima kenyataan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Perlahan, ia melangkah keluar, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Dan di dalam apartemen, Alia menutup pintu dengan perasaan lega. Ia telah memaafkan, tapi ia memilih untuk tidak kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar bebas. Alia tidak bisa tidur malam itu. Setelah pertemuannya dengan Raka, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya yang masih menampilkan pesan terakhir dari Raka. "Alia, aku nggak akan memaksa.
Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku serius. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan. Jemarinya bergerak di atas layar, seakan ingin mengetik sesuatu. Namun, setiap kali ia hampir membalas, keraguan kembali muncul. Bagaimana kalau aku kembali? Tapi dia tidak benar-benar berubah. Bagaimana kalau semua ini hanya janji yang tidak akan ditepati? Alia menghela napas berat dan akhirnya mematikan layar ponselnya. Ia butuh waktu. Keesokan harinya, Alia memutuskan untuk bekerja lebih lama agar pikirannya tidak dipenuhi oleh kebingungan yang sama. Tapi tetap saja, bayangan masa lalunya terus menghantuinya. Saat jam makan siang, Karin menghampirinya di pantry kantor dengan wajah penasaran. "Kamu belum cerita lebih lanjut soal Raka?" kata Karin sambil menyodorkan kopi. "Jangan bilang kamu mulai mempertimbangkan buat balik ke dia." Alia mengambil cangkirnya, lalu menatap cairan hitam di dalamnya. "Aku nggak tahu, Karin. Aku masih cinta sama dia. Tapi aku takut." Karin menyilangkan tangan di dadanya. "Takut apa?" Alia menghela napas. "Takut kalau dia nggak benar-benar berubah. Takut kalau aku bakal mengalami hal yang sama lagi." Karin menatapnya dengan penuh empati. "Aku ngerti, tapi Alia, kamu juga harus sadar kalau cinta aja nggak cukup. Kamu butuh kepastian kalau dia benar-benar menyesal dan mau berubah." Alia mengangguk pelan. Kata-kata Karin masuk akal, tapi hatinya masih berdebat dengan dirinya sendiri. Malam itu, Alia kembali ke apartemennya dalam keadaan lelah. Tapi ketika ia sampai di depan pintu, ia terkejut melihat sosok Raka berdiri di sana, menunggu. "Raka?" tanyanya heran. Pria itu menatapnya dengan wajah penuh harap. "Aku nggak bisa nunggu kamu terus-menerus diam, Alia. Aku ingin kita bicara." Alia menghela napas. Ia tahu perbincangan ini tidak bisa dihindari selamanya. Akhirnya, ia membuka pintu dan mengizinkan Raka masuk. Di dalam apartemen, mereka duduk di sofa berhadapan. Suasana terasa canggung hingga akhirnya Raka yang lebih dulu berbicara. "Alia, aku ngerti kalau kamu ragu," katanya pelan. "Tapi aku beneran mau berubah. Aku sadar aku salah. Aku sadar aku bodoh karena nggak pernah membelamu dulu." Alia menatap matanya, mencoba mencari kejujuran di sana. "Raka, aku nggak mau terluka lagi. Aku janji aku nggak akan biarin kamu terluka lagi," jawab Raka meyakinkan. Alia tersenyum kecil, tapi matanya masih menyimpan kebimbangan. "Kamu bisa bilang gitu sekarang, Raka. Tapi kalau ibumu kembali mencampuri urusan kita, kalau dia masih mengaturku..." Raka terdiam sesaat, seolah mencari jawaban. "Aku akan membela kamu," katanya akhirnya. "Aku janji, Alia." Alia ingin percaya, tetapi hatinya masih penuh luka. Malam semakin larut, dan setelah berbicara cukup lama, akhirnya Raka pamit pulang. Namun, sebelum pergi, ia menatap Alia dengan penuh harapan. "Aku nggak akan nyerah, Alia," katanya. "Aku akan terus membuktikan kalau aku benar-benar berubah." Alia hanya mengangguk. Ia tahu keputusan ini tidak bisa diambil dalam semalam. Setelah Raka pergi, ia duduk sendirian di ruang tamu. Godaan untuk kembali memang kuat. Tapi apakah itu keputusan yang benar? Hanya waktu yang bisa menjawab. Hujan turun deras malam itu, membasahi jendela apartemen Alia. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, sementara air mata yang sudah ia tahan akhirnya jatuh begitu saja. Keputusan ini tidak mudah. Raka sudah datang, meminta maaf, bahkan berjanji akan berubah. Tapi apakah semua itu cukup? Apakah cinta saja cukup? Alia menatap cincin pernikahan yang masih melingkar di jarinya. Cincin yang dulu melambangkan harapan, kini terasa seperti rantai yang mengikatnya pada masa lalu yang penuh luka. Tangannya gemetar saat melepas cincin itu. Seakan setiap kenangan yang terukir di dalamnya ikut tercerabut dari hatinya. Keesokan harinya, Alia bertemu dengan Raka di sebuah taman. Ia memilih tempat itu tenang, dengan udara yang sejuk agar hatinya bisa lebih kuat menghadapi perpisahan ini. Raka datang dengan wajah penuh harapan,
Tapi ketika melihat ekspresi Alia yang sendu, harapan itu perlahan memudar. Kamu sudah memutuskan? Tanya Raka dengan suara bergetar. Alia mengangguk pelan. Iya. Raka menelan ludah, mencoba menahan emosinya. Aku tahu aku banyak salah, Alia. Aku tahu aku terlambat sadar. Tapi tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Mata Alia berkaca-kaca. Ia menggigit bibir, mencoba menguatkan dirinya. Raka, aku ingin percaya. Aku ingin percaya kalau kamu benar-benar akan berubah. Tapi hatiku sudah terlalu lelah. Suaranya pecah di akhir kalimatnya. Raka menggenggam tangan Alia erat. Aku janji, Alia. Aku akan buktikan. Aku akan membelamu. Aku akan menepati semua yang aku katakan. Alia menarik napas dalam, lalu menatap Raka dengan mata yang penuh air mata. Aku tidak ragu dengan niatmu, Raka, katanya dengan suara lirih. Tapi aku ragu apakah aku bisa kembali tanpa merasa takut. Raka terdiam. Alia menarik tangannya perlahan dari genggaman Raka, lalu mengeluarkan cincin pernikahan mereka dari sakunya. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi, lanjut Alia. Aku ingin belajar mencintai diriku sendiri. Raka menatap cincin itu dengan mata berkabut. Apa ini berarti benar-benar berakhir? Suaranya bergetar, penuh luka. Alia mengangguk, setetes air mata jatuh di pipinya. Iya, Raka. Aku ingin melanjutkan hidupku. Raka tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia menunduk, bahunya bergetar, tangannya mengepal. Aku menyakitimu begitu dalam ya, katanya pelan. Alia tersenyum tipis di tengah air matanya. Aku memaafkanmu, Raka. Tapi aku juga memaafkan diriku sendiri, karena akhirnya memilih untuk pergi. Hening, hanya suara hujan yang menemani mereka. Setelah beberapa saat, Raka mengangguk pelan. Dengan tangan gemetar, ia menerima cincin itu dari tangan Alia. Kalau ini yang terbaik untukmu, aku tidak akan memaksa, katanya dengan suara parau. Air mata Alia semakin deras. Tapi ia tahu ini keputusan yang benar. Ia bangkit dari bangku taman, menatap Raka untuk terakhir kalinya. Terima kasih untuk semua kenangan, katanya pelan. Jaga dirimu, Raka. Raka tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya menatap punggung Alia yang perlahan menjauh, meninggalkannya dalam kesendirian. Saat langkah Alia semakin jauh, Raka menutup matanya, membiarkan air matanya jatuh bersama derasnya hujan. Dan di sisi lain, meskipun hatinya masih sakit, Alia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan. Ia telah memilih dirinya sendiri. Ia telah memilih kebebasannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahagia. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela apartemen kecil Alia. Ia menatap meja di hadapannya berantakan dengan tumpukan kotak-kotak kecil berisi produk homemade skincare yang baru ia racik. Tangannya sibuk menempelkan label pada setiap botol, sementara hatinya penuh semangat. Ia tak pernah menyangka bahwa dirinya yang dulu merasa begitu lemah kini bisa membangun sesuatu dengan tangannya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Karin. Karin, Alia, aku baru aja lihat akun Instagram bisnis kamu. Udah ada ratusan followers. Kapan grand openingnya? Alia tersenyum membaca pesan itu. Ia tak menyangka banyak orang tertarik dengan produk yang ia buat sendiri. Ia mengetik balasan cepat. Alia, minggu depan, doain lancar ya, Rin, di hari grand opening bisnis. Kecilnya, Alia merasa gugup tapi juga bersemangat. Ia menyewa sebuah booth kecil di bazar lokal untuk mempromosikan produknya. Bersama Karin, ia mengatur meja penuh dengan botol-botol skincare buatannya. Beberapa pengunjung mulai berdatangan. Salah satu pelanggan pertama yang menghampiri adalah seorang wanita muda dengan senyum ramah. Hai, aku lihat produk ini di Instagram. Ini beneran handmade? Tanyanya sambil mengambil salah satu botol. Alia mengangguk. Iya, semuanya aku buat sendiri dengan bahan alami. Wanita itu terlihat kagum. Wah, keren banget. Aku pasti beli. Alia tersenyum bahagia.
Ia tak pernah membayangkan bisa mendengar pujian seperti ini untuk hasil kerja kerasnya sendiri. Di tengah kesibukan bazar, Alia dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang tak ia sangka. Seorang pria berdiri di dekat boothnya, tersenyum. Jujur, aku nggak nyangka bakal ketemu kamu di sini. Alia menatap pria itu dengan bingung sebelum akhirnya mengenali wajahnya. Rian? Tanyanya ragu. Rian, salah satu teman kuliahnya dulu, tertawa kecil. Ya ampun, kamu masih ingat aku? Alia ikut tertawa. Tentu aja ingat. Kita pernah satu kelompok di proyek akhir dulu kan? Rian mengangguk. Iya, aku baru tahu kamu punya bisnis sendiri sekarang. Keren banget. Alia tersenyum bangga. Aku baru mulai sih, masih belajar. Mereka mengobrol cukup lama, dan Alia merasa nyaman. Berbeda dengan masa lalunya yang penuh ketakutan, kali ini ia bisa berbincang tanpa beban. Saat Rian pergi, Karin mendekat dengan senyum jahil. Dia ganteng juga ya? Gimana, tertarik? Alia tertawa, lalu menggeleng. Aku masih fokus sama diriku sendiri dulu, Rin. Karin menepuk bahunya. Bagus. Tapi kalau suatu hari kamu siap lagi untuk membuka hati, kamu tahu aku bakal dukung kamu. Alia tersenyum lembut. Ia tidak terburu-buru. Ia sedang menikmati hidupnya, membangun sesuatu untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar utuh tanpa bergantung pada siapapun. Alia telah bangkit dari luka. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai perempuan yang rapuh, melainkan sebagai seseorang yang mampu berdiri sendiri. Dan meskipun masa lalunya masih menjadi bagian dari dirinya, ia tidak akan membiarkannya mendikte masa depannya. Kini, hidupnya adalah miliknya sendiri, dan ia siap menjalani hari-hari barunya dengan penuh keberanian. Malam terasa lebih panjang bagi Raka. Ia duduk di ruang tamu rumahnya yang semakin terasa dingin dan kosong. Tangannya memegang secangkir kopi yang sejak tadi tak disentuh, sementara pikirannya dipenuhi oleh bayangan Alia. Sudah 3 bulan sejak kepergian Alia, dan selama itu pula hidupnya terasa semakin berat. Ibu lapar, Raka. Kenapa belum ada makanan? Suara Bu Mirna terdengar dari dalam kamar. Raka menghela napas panjang. Dulu, ia tak pernah memikirkan siapa yang memastikan makanan selalu tersaji di rumah ini. Ia menganggap semua itu hal yang seharusnya dilakukan Alia sebagai istri. Kini, setelah Alia pergi, rumah ini tidak hanya kehilangan kebersihannya, tapi juga kehilangan kehangatan. Iya, Bu. Sebentar, jawabnya dengan suara lelah. Dengan langkah berat, Raka menuju dapur. Ia membuka kulkas dan mendapati hanya ada sisa makanan basi serta beberapa bahan yang belum diolah. Ia bahkan tidak tahu harus memasak apa. Dulu, setiap kali ia pulang, selalu ada makanan hangat yang disiapkan Alia. Sekarang, bahkan untuk sekadar makan pun terasa sulit. Malam itu, Raka kembali ke kamar dengan perasaan berat. Pikirannya penuh dengan Alia. Bagaimana bisa ia membiarkan perempuan sebaik itu pergi? Tangannya mengambil ponsel dan membuka galeri. Foto-foto Alia masih tersimpan di sana. Senyumnya, tatapannya, bahkan momen-momen kecil yang dulu ia abaikan. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Bodoh, gumamnya. Ia mencoba menghubungi Alia beberapa kali dalam sebulan terakhir, tapi pesannya hanya dibaca tanpa balasan. Ia bahkan pernah nekat datang ke apartemennya, tapi Alia menolak menemuinya. Kali ini, ia mencoba lagi. Jemarinya mengetik pesan dengan hati penuh penyesalan. Raka, Alia, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku nggak minta kamu kembali. Aku cuma mau bilang, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Ia menunggu beberapa menit. Tidak ada balasan. Dengan napas berat, Raka meletakkan ponselnya. Matanya terasa panas, tapi ia terlalu gengsi untuk menangis. Keesokan harinya, Raka pergi bekerja dengan wajah kusut. Rekan-rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan dirinya. Loh, kenapa sih, Rak? Akhir-akhir ini kelihatan kacau banget, tanya Dimas, teman sekantornya. Raka mengusap wajahnya dengan kasar. Nggak ada apa-apa. Dimas menyeringai.
Jangan bilang ini gara-gara istri lo yang pergi. Raka terdiam. Jadi bener? Dimas tertawa kecil. Dulu lo bangga banget bisa ngedapetin cewek sebaik Alia. Sekarang dia ninggalin lo baru sadar nilainya? Raka mengepalkan tangannya. Gue nggak mau bahas ini. Dimas mengangkat bahu. Terserah lo. Tapi lo tahu kan Alia sekarang makin sukses. Gue lihat bisnisnya di Instagram, laku keras. Dia juga kelihatan lebih bahagia. Kata-kata itu menusuk hati Raka. Alia bahagia tanpa dirinya. Sementara itu, ia masih terjebak dalam hidup yang penuh tuntutan dari ibunya, tanpa ada yang mendukungnya. Malam itu, ketika ia pulang, rumahnya masih dalam keadaan berantakan. Bu Mirna duduk di ruang tamu dengan wajah kesal. Raka, ibu butuh uang. Besok ibu mau ke arisan. Katanya tanpa basa-basi. Raka menghela napas. Bu, aku udah bilang bulan ini pengeluaran kita udah banyak, aku nggak bisa kasih lebih. Bu Mirna melotot. Apa? Jadi sekarang kamu lebih perhitungan sama ibu sendiri? Sejak perempuan itu pergi, kamu jadi pelit. Darah Raka mendidih mendengar ibunya masih menyalahkan Alia. Bukan masalah pelit, Bu. Tapi aku juga punya tanggung jawab. Hidup nggak semudah itu. Bu Mirna menggeleng dengan ekspresi kecewa. Kamu makin berubah, Raka. Mungkin memang perempuan itu yang bikin kamu begini. Raka tertawa sinis. Iya, Bu. Aku berubah. Dan aku baru sadar kalau selama ini, aku bukan suami yang baik buat Alia. Aku selalu belain ibu, padahal Alia yang selalu ada buat aku. Bu Mirna terdiam. Ia tidak menyangka anaknya akan berbicara seperti itu. Tapi sekarang dia udah nggak ada, Bu. Sekarang aku cuma punya ibu. Tahu apa? Aku nggak bahagia. Suara Raka bergetar. Ia sudah di ambang batas. Bu Mirna terperanjat. Raka, kamu bicara apa? Ibu ini orang tuamu. Raka tertawa getir. Ibu cuma peduli sama diri ibu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Alia pergi. Ibunya hanya menuntut. Dan dirinya, ia harus menanggung semua akibat dari kesalahannya sendiri. Hidupnya kini tak lebih dari sekadar karma yang datang menghampiri. Alia menutup pintu apartemennya dengan hati yang masih berdebar. Kata-kata Rian terus terngiang di kepalanya. Aku benar-benar menyukaimu. Dan kalau suatu hari kamu siap, aku ingin menjadi seseorang yang bisa membahagiakanmu. Ia berjalan perlahan ke ruang tamu dan duduk di sofa. Pandangannya menerawang ke arah jendela, di mana lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Sungguh berbeda dengan kehidupannya setahun lalu. Dulu, malam seperti ini adalah saat-saat di mana ia hanya bisa menangis dalam diam. Merenungkan kesalahannya karena terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Sekarang, ia duduk di sini dengan hati yang lebih ringan, tanpa ketakutan, tanpa tekanan. Namun, benarkah ia sudah benar-benar sembuh? Esok paginya, Alia sibuk di butik kecilnya. Bisnis skincare dan pakaian modest wear yang ia rintis semakin berkembang. Ia mempekerjakan beberapa pegawai dan pelanggan setianya semakin bertambah. Kak Alia, pesanan dari influencer yang kemarin udah dikirim, ya? Kata Sari, salah satu pegawainya. Bagus, Sar. Semoga bisa bantu naikin brand kita lagi, jawab Alia sambil tersenyum. Ia bersyukur bisa sampai di titik ini. Tidak ada yang lebih membanggakan selain melihat usahanya tumbuh dari nol. Tidak lagi bergantung pada siapapun. Saat sedang mengecek laporan keuangan, ponselnya bergetar. Nama di layar itu membuat jantungnya sedikit berdebar. Raka. Alia terdiam. Ia sempat berpikir untuk mengabaikannya, seperti yang ia lakukan sebelumnya. Tapi entah mengapa, kali ini jarinya gerak dan menjawab panggilan itu. Hello, suaranya terdengar datar. Alia. Suara Raka di seberang sana terdengar berat, seolah menyimpan banyak kesedihan yang tertahan. Ada apa? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku cuma mau tahu kabarmu, jawab Raka pelan. Alia menghela napas. Aku baik-baik saja, Raka. Sangat baik. Hening sejenak. Kamu masih marah sama aku?
Suara Raka terdengar penuh harap. Alia tertawa kecil, bukan karena lucu, tetapi karena ironi yang baru saja ia dengar. Raka, bukan masalah masih marah atau tidak. Aku sudah melewati fase itu. Aku sudah berhenti berharap kamu berubah. Aku sudah berhenti mengharapkan apapun darimu. Di seberang sana, Raka terdiam cukup lama. Aku menyesal, Alia. Suaranya nyaris bergetar. Menyesal tidak mengubah apapun, tapi aku benar-benar kehilanganmu. Suaranya semakin lirih. Alia memejamkan mata. Dulu, ia mungkin akan luluh. Dulu, ia mungkin akan berpikir ulang. Tapi kini, ia tidak ingin kembali ke dalam lingkaran yang sama. Kamu kehilangan aku karena pilihanmu sendiri, Raka. Dan aku memilih untuk tidak kembali. Air mata menetes di pipinya, tetapi bukan karena sakit, melainkan karena lega. Ia akhirnya bisa mengatakan hal itu tanpa ragu. Sore itu, Alia kembali bertemu Rian di kafe yang sama. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin membagikan perasaannya kepada pria itu. Rian menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. Kamu kelihatan lebih tenang hari ini. Alia mengaduk teh hangatnya. Aku baru saja menerima telepon dari Raka. Ekspresi Rian berubah sedikit serius. Dan aku menolaknya. Alia menatap Rian dengan yakin. Aku sudah melepaskannya. Rian tersenyum tipis. Aku senang mendengarnya. Alia menatap pria di hadapannya dengan perasaan yang lebih ringan. Mungkin belum saatnya ia menerima cinta yang baru. Mungkin hatinya masih perlu waktu. Tapi satu hal yang ia sadari hari ini, cinta sejati tidak seharusnya menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. 1 tahun berlalu sejak Alia menutup bab dalam hidupnya yang penuh luka. Dalam kurun waktu itu, ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Butiknya berkembang pesat menjadi brand yang semakin dikenal. Kini, ia tak hanya berjualan di butik kecilnya, tetapi juga merambah ke platform online. Namun, lebih dari itu, ia telah menemukan kebahagiaan sejatinya bukan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Suatu sore, Alia duduk di balkon apartemennya, menikmati angin sejuk yang menerpa wajahnya. Secangkir teh hangat di tangannya mengepul pelan, menghangatkan jemarinya yang dingin. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Rian, mau jalan sore? Udara hari ini enak banget buat ngobrol santai. Alia tersenyum. Rian tetap ada di sana, di sisinya, dengan caranya yang lembut dan tidak memaksa. Ia tidak pernah menekan Alia untuk menerima cintanya, tetapi selalu memastikan bahwa ia tidak pernah merasa sendirian. Alia menatap langit yang mulai berwarna jingga. Ia mengingat kembali segala perjalanan panjang yang telah ia lalui dari air mata, pengkhianatan, hingga perjuangan menemukan dirinya sendiri. Ia tidak lagi takut. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi bergantung pada validasi siapapun. Dengan senyum di wajahnya, ia mengetik balasan. Alia, tunggu aku di tempat biasa. Aku akan segera ke sana. Lalu, dengan langkah ringan, ia bangkit. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Sebuah akhir yang baru. Kisah Alia mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak boleh menjadi belenggu. Cinta seharusnya membebaskan, mendukung, dan memberi ruang untuk tumbuh, bukan menekan dan membuat kita kehilangan diri sendiri. Ketika suatu hubungan lebih banyak menghadirkan luka daripada kebahagiaan, mungkin saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta yang layak aku pertahankan? Perjalanan Alia bukan hanya tentang meninggalkan Raka, tetapi tentang menemukan kembali siapa dirinya. Kadang, perpisahan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih baik.